Yesaya pasal 30 ayat 15, ya. Yesaya pasal 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan dengan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Sahabat doa, saya bacakan sekali lagi. Yesaya pasal 30 ayat 15. Yesaya pasal 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan dengan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Suatu hari ketika bertemu dengan kepanikan orang-orang yang seharusnya bisa dengan tenang sebuah masalah selesai, jadi tambah rumit. Pada saat kita berada dengan orang yang tenang menghadapi masalah, kita akan tahu betapa berharganya sebuah ketenangan dalam menghadapi persoalan. Ketika kita melihat orang yang di dalam kepanikan karena teriak kebakaran, saya justru membaca artikel yang mengajarkan ketika di tengah-tengah kondisi yang namanya kebakaran, hanya orang yang tinggal tenang, tidak panik, dia bisa cari jalan keluar. Ketika panik, justru nggak bisa. Mengejutkan, saat ini rumah yang namanya kesehatan, yang namanya kesehatan kebutuhan semua orang, sepertinya sedang semua sisi, semua arah menjepit dengan asap yang begitu mengebul dan menyesakkan dada. Kemarin saya menerima dari sahabat saya yang memang sebelumnya kami tahu bahwa biasanya dia kurang tenang. Mengejutkan. Setiap 15 menit telepon, setiap 15 menit telepon, setiap 15 menit telepon. Dia divonis positif bersama istrinya. Anaknya sudah diungsikan. Satu hal yang saya lakukan, saya langsung bilang kita berdoa. Saya kirimkan lagu-lagu pujian. Sahabat doa, ketenangan ketika diungkapkan di Yesaya pasal 30 ayat 15 menjadi sesuatu yang menguatkan saya di saat saya mendampingi yang sedang positif. Mendampingi di dalam mengirim obat, mendampingi dalam mengirimkan doa, menelpon, mengajak berdoa. Apa yang terjadi? Mari kita lihat bersama-sama ketika Yesaya pasal 30 ayat 15 berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Apa ya yang dimaksud dengan bertobat? Dalam konteks Yesaya ini, bertobat yang diserukan adalah pertobatan dari kehidupan yang tidak mengandalkan Tuhan di masa lalu. Dan juga langsung saat itu juga Yesaya berkata, kamu gak bertobat. Gak bertobat dari apa? Dari sebuah kehidupan yang terus mencari keselamatan, yang terus bergerak dengan paniknya, yang terus tidak tenang, dan ternyata tidak percaya kepada perlindungan Tuhan. Sahabat doa, hari-hari ini banyak anak Tuhan teruji dari masalah COVID ini, dalam serangan pandemi ini, teruji, kelihatan yang mengandalkan Tuhan dan yang tidak mengandalkan Tuhan. Saudara, seruan Yesaya ini bukan hanya
terjadi di zaman di mana Yesaya berbicara kepada umat Allah. Dan bukan saja pada waktu itu konteksnya bicara kepada umat Allah yang pada saat diucapkan oleh Yesaya, saat itu juga enggak. Ini berkaitan dengan dosa masa sebelumnya yang dikoreksi, dibongkar oleh Yesaya. Bahwa mereka terus-menerus hidup di dalam satu hal yang namanya ketidakpercayaan. Pak Fu dari mana tahu ketidakpercayaan? Firman Tuhan ternyata membongkar bahwa orang yang tidak mau tinggal diam, yang tidak tenang, itu satu kalimat sejajar dengan tidak percaya kepada Tuhan. Dan Yesaya menawarkan bahwa kekuatan itu justru dalam melawan bangsa Mesir, dalam melawan bangsa-bangsa asing, baik Amon, baik Moab, adalah sebuah kekuatan ketika tinggal diam, tenang, dan percaya. Mari sekarang kita lihat bagaimana anak-anak Tuhan di saat ini. Saudara nggak usah buka mic ya, yang live streaming di YouTube. Saudara cukup lambaikan tangan ya, yang di Zoom. Saudara, pada waktu yang sekarang ini begitu rupa persoalan pandemi dan belum pernah sehebat ini selama Indonesia mulai masuk dari tahun lalu pandemi ini. Saat ini yang paling luar biasa beritanya, karena ada varian baru. Saya dengar kabar oksigen antri, tabung oksigen naik 2 kali lipat harganya. Betul? Ruangan rumah sakit sampai antri ke nomor 26. Datang rumah sakit udah ngantri ke nomor 30 untuk dapat bed. Dan sekarang di pelataran-pelataran begitu luar biasa. Nah, sekarang mau bicara gimana? Di tengah kondisi bangsa ini seperti ini, kota seperti ini, saya hanya berharap bahwa yang namanya umat Tuhan yang akan dipakai Tuhan jadi terang dan garam di tengah situasi ini, mendengarkan firman Tuhan ini. Karena orang yang di luar tentu nggak membaca Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15 dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Nah, dan Yesaya di dalam berbicara kepada umat Tuhan hari ini, waktu saya renungkan dari kemarin ya, gimana caranya ya dengan kepanikan-kepanikan yang begitu rupa. Saya pikir jalan keluarnya adalah cari obat, cari tabung oksigen, cari dokter, cari solusi ini. Tapi kadang-kadang solusi dari Tuhan itu manusia itu nggak bisa terima dengan otak loh. Heran loh. Ya ini dapat kabar PCR positif, ya cari dong. Enggak, Tuhan bilang, dengar kabar positif, kamu tarik nafas dulu, diam, masuk hadirat Tuhan, kasih tahu Tuhan dulu, bukan kasih tahu orang dulu. Lu bukan cari pendeta dulu, bukan cari teman dulu. Lu pegang hasilnya, Tuhan, saya positif. Saya minta Tuhan tolong, saya mau percaya Tuhan. Tuhan pimpin saya dengan hikmat. Mau cari siapa? Mau cari dokter mana? Mau cari teman mana? Mau cari rumah sakit mana? Saya serahkan pada Tuhan pimpin saya. Dalam nama Yesus, amin. Saudara tahu maksud saya? Yang ngerti coba lambaikan tangan. Artinya gini, suami istri ketika saudara semalam terakhir saya putuskan, saudara, saya diingatkan Tuhan, loh, besok saya akan khotbah ini, taruh handphonemu, udah, stop dulu, tidur. Karena sampai gak cukup istirahat saudara. Sampai jam 10.30 sampai jam 11 masuk informasi dari teman hamba Tuhan. Sedih juga saya dengarnya. Anaknya 3,5 tahun positif. 3,5 tahun positif anaknya. Dia bilang, saya gak ada jalan, saya harus turun tangan karena istri saya positif, saya rawat anak saya. Ternyata anak saya positif. Positif, saya tertepak dia. Suami positif, anak positif, dia positif. 3 orang, anak masih 3,5 tahun. Dan ini hamba Tuhan.
Saudara, setelah saya renung, saya diingatkan Tuhan akan firman yang saya akan bawakan. Saya bilang, kita doa, besok kita bicara. Dia bingung juga nih. Ini senior saya, Pak Pendeta, saya ajak bicara, suruh besok bicara. Kenapa? Saya mau dia bicara sama Tuhan dulu. Saya mau biarkan dia bicara sama Tuhan dulu. Saya matikan handphone, saya taruh, saya istirahat. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan. Sekarang kita melihat ayat demi ayat ya. Yuk, saya ajak kita. Yesaya ketika berseru di dalam pasal 20 ayat 15 berkata tentang tenanglah, diamlah, percayalah. Itu ada kekuatanmu di sana. Kenapa berkata demikian? Jangan lupa dia memulai dengan kata yang Maha Kudus. Ayat yang ke-12. Saya bacakan. Kita mundur ke ayat 12 ya. Sebab itu beginilah firman yang Maha Kudus Allah Israel. Oleh karena kamu menolak firman ini dan mempercayakan diri kepada orang-orang pemeras dan yang berlaku serong dan bersandar kepadanya. Loh, saudara, ternyata sebelum ayat 15, Yesaya di ayat 12 berkata, dengan berkata sebab beginilah firman yang Maha Kudus. Dia katakan yang Maha Kudus. Dia meletakkan kekudusan Allah di dalam teguran yang dia berikan kepada umat Allah yang terus-menerus berlaku tidak bertobat dan tidak kudus. Dia berkata bahwa kamu menolak firman ini. Saudara, firman ini firman siapa? Yesaya berkata, yang Maha Kudus, yang Maha Kudus, yang Maha Kudus. Sahabat doa, teguran kepada umat Allah yang mempercayakan diri kepada orang-orang pemeras yang berlaku serong dan bersandar kepada tindakan-tindakan demikian. Makanya firman yang datang berkata yang Maha Kudus. Tindakan yang sedemikian dikontraskan. Nggak ada bandingnya tuh. Baik, saya memperhadapkan kesucian, kekudusan Tuhan dengan tingkah laku daripada umat Allah waktu itu. Bayangkan, mereka mengaku umat Allah, mereka bisa percayakan diri kepada pemeras. Mereka bisa berlaku serong. Serong itu berlaku tidak adil, tidak menerapkan kebenaran, tidak bersandar kepada Tuhan, bahkan bersandar kepada tindakan mereka yang serong. Bahwa saya bisa hidup dari tindakan itu. Saya bisa aman dari situ. Kadang kita melihat seruan Yesaya ini bukan hanya di zaman itu terjadi. Di zaman ini juga. Kita mengaku anak Tuhan. Coba kita kembali melihat. Tindakan pertama yang Tuhan mau adalah apapun yang terjadi, kita ajak pasangan berdoa. Makanya gini, kalau pasangan tidak seiman sulit. Anak sakit nih. Wah, anak positif PCR. Tuhan bilang kan, jangan engkau mengambil pasangan yang tidak seiman. Bagaimana terang dengan gelap bisa bersatu? Nah, kalau kita punya anak nih positif, kalau kita sama-sama adalah anak Tuhan, pasangan berkata, "Mah, kita doa yuk." Istri berkata, "Pah, kita berdoa yuk." Tapi tahu, kalau ketemu yang gak percaya, saya pernah ngalamin suara yang berkata, "Aduh Pak, sedih, saya salah jalan dalam pernikahan hari ini." Wah, jangan deh anak-anak muda sekarang, ingetin jangan salah pasangan. Sekarang saya cuma berserah sama Tuhan. Ini anak saya sakit, saya bilang, "Pak, saya doa ya." Doa. Cari dokter tahu, bukan doa. Masih mending Pak, saya ditegur suruh cari dokter. Dia ajak cari dukun. Saya harus gimana Pak? Saya cuma bisa nangis. Saya mau berdoa. Dimarahin. Emang Tuhanmu bisa sembuhin? Aduh Pak. Nah saudara, kelakuan daripada bangsa
yang ditegur, umat Allah yang ditegur oleh Yesaya. Kelakuan yang sudah seperti itu, seperti pasangan yang gak seiman itu. Yang ketika mereka menghadapi persoalan pergumulan, gaya hidup mereka bukan lagi kembali ke Tuhan. Gaya hidup mereka sudah mengandalkan daripada kekuatan sendiri. Mereka bahkan cari hal-hal yang di luar Tuhan, yang mereka tahu serong mereka lakukan. Tahu serong mereka lakukan. Karena itu, kita coba lihat ketika Tuhan berkata tinggal diam. Masuk akal gak ketika Tuhan tinggal diam? Saya bilang solusi Tuhan kadang-kadang bertentangan dengan akal budi kita. Coba lihat Keluaran pasal 14 ayat 14. Saya bagikan ya. Ketika di Keluaran pasal 14 ayat 14. Ini ayat yang unik. Hafal aja ya. Keluaran 14, 14. 14, 14. Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan kamu akan diam saja. Saudara tahu di situ apa yang terjadi? Di Keluaran 14, 14. Itu adalah tindakan Firaun untuk penghabisan. Di dalam tindakan Firaun yang memperlakukan umat Israel, kejar mereka. Di perikop Keluaran 14 itu diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Dia mau habisin Israel. Firaun udah lihat 10 tulah. Dan terakhir dia yang bilang silakan pergi. Tapi ketika Israel pergi, Firaun menyuruh pasukan bersiap-siap. Dia kejar Israel. Sampai Israel terdesak di laut Tebrau. Saudara tahu, Tuhan bicara sama Israel apa? Perhatikan, Keluaran 14, 14. Firman Tuhan datang ke Musa. Bicara apa? Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selamanya. Musa begitu yakin. Di ayat 13. Musa bilang, yang kejar kita, yang kamu lihat begitu besar, debu berterbangan, pasukan yang suaranya begitu berderap, dari jauh kelihatan begitu bergemuruh suaranya kedengaran, bahkan dari derap kudanya debu yang begitu luar biasa berterbangan, engkau bisa lihat dengan matamu. Engkau tidak akan lihat pasukan itu lagi. Saya mau tanya, betul gak? Setelah Israel menyeberang, pasukan itu masuk ke dalam laut, Israel pasukannya keluar ke darat, lalu laut ditutup. Benar gak Musa berkata, pasukan itu tidak lihat lagi selamanya? Betul. Nah, seruan Musa ini, dan Tuhan nyatakan melalui perkataan hambanya. Musa bilang apa di ayat 14? Selanjutnya, Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Saudara, perjalanan umat Israel yang didesak oleh Firaun yang mengejar dari belakang, kanan kiri udah gak ada jalan, depan laut. Apa yang terjadi? Tuhan lepaskan. Saya mau tanya, Israel hebat apa? Israel perang? Enggak. Kalau diperhadapkan dengan tentara Firaun, hari itu habis Israel. Lalu gimana habisin tentara pasukan yang begitu ganas, begitu benci, begitu dendam, begitu murka karena anak sulung mereka mati semua. Ingat, yang ikut mengejar semua anak sulungnya, mereka mati semua. Saudara bisa bayangkan betapa kemarahan mereka sampai ke ubun-ubun. Dalam menghadapi kemarahan begitu dahsyat, dalam dendam dan kekecewaan terhadap bangsa Israel begitu dalam, bisakah bangsa Israel lepas? Kalau ketemu mereka, pasti dibantai semua. Mereka gak butuh bangsa ini. 2 juta lebih dengan belum lagi tambah anak dan perempuan. Itu pasti satu pun mereka gak mau siap. Mereka bantai semua. Lalu dalam pandangan Firaun yang sedang mengejar, bukankah 100% mereka pasti menang? Karena di depan laut kok. Kita pakai kereta kuda, kamu jalan kaki.
Kita pakai kuda, tentara, pria-pria semua yang terlatih. Kamu di depan laut Israel itu jalan kaki. Ditambah lagi bawa anak, bawa ternak, bawa perempuan, wanita-wanita. Ada orang tua. Mau lari kemana lagi? Saya mau tanya. Bukankah 100% perhitungan Firaun pasti menang? Yang bilang ya lambaikan tangan. Betul? Pasti menang. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan buktikan dalam sejarah. Dan hari ini saya mau sampaikan ulang. Mengapa saya katakan Yesaya pasal 30 itu ayat 15 terbukti. Anak Tuhan kalau nggak percaya mencibir. Bertobat, tinggal diam, kamu diselamatkan. Tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Gimana kekuatan ya Pak Fu? Panik nih. Jualan nggak laku. Mall tutup, jam 5 udah tutup. Jalanan sepi. Pak Fu, bagaimana ada kekuatan dalam tinggal diam? Saya lihat, jujur, nafas aja susah nih pasangan saya. Pak Fu, apa yang harus lakukan? Keluarga saya udah kebakaran nih, seperti rumah yang kebakaran. Bagaimana ada kekuatan? Tuhan bilang, mau kekuatan? Masuk hadirat saya. Tinggal diam. Nyanyi nyembah Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Apa kalimat selanjutnya? Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Israel membuat bangsa-bangsa lain mendengar kabar mereka mengalahkan Mesir. Gemetar semua. Saya mau tanya, Israel yang kalahkan? No. Bangsa-bangsa lain tahu. Tuhannya Israel yang hebat. Waktu di Laut Teberau, Tuhannya Allah Israel yang berperang. Itu yang diketahui bangsa-bangsa lain. Hari ini, saya tidak tahu pergumulan saudara sahabat doa satu persatu dengan rinci. Termasuk yang live di YouTube. Saya nggak tahu. Tapi hari ini saya mau berkata, dalam tinggal diam, terletak kekuatanmu. Inilah firman Tuhan hari ini. Saudara, apa temanya? Ya, dalam tinggal tenang dan tinggal diam. Percayalah, terletak kekuatanmu. Masuk ke hadirat Tuhan. Saudara berkata, ya kira-kira ada gak ya kisah yang lain? Saya bagikan. Yang terakhir, Yosua pasal 1. Saudara masih ingat? Saudara, ketika di situ dikatakan Yosua pasal 1 ayat 13. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa. Ya. Di mana perintah Tuhan datang kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Lalu Yosua berkatalah demikian. Berkatalah Yosua, ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu. Yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Saat itu Yosua memberikan sebuah kepercayaan, keteguhan bahwa yuk kita pasti bisa masuk tanah Kanaan. Waktu memimpin dan menggantikan Musa, Yosua ingat dan mengingatkan seluruhnya. Ingat perkataan Musa. Apa yang diingatkan? Ingat loh, kamu bisa tinggal tenang, kamu bisa mendapat keamanan, kamu bisa menduduki negeri ini. Tuhan Allah yang mengkaruniakan kepadamu. Sahabat doa, jujur, hari ini setiap kali kita bisa bertemu begini, saya bersuka cita. Kenapa? Kalau kita masih bisa bertemu, kita masih bisa berdoa bersama-sama, sampai hari ini, yang mengkaruniakan keluarga kita bisa berjalan. Dapur kita bisa ngebul. Keadaan kita sampai saat ini, seluruhnya keberadaan kita, sampai detik ini, dalam Zoom ini. Saya percaya, seluruhnya karena karunia daripada Tuhan. Amin. Ya, yuk kita berkata,
Keluargaku dikaruniakan keamanan. Keluargaku disertai Tuhan. Saya bacakan satu ayat. Di Yesaya pasal 32. Kita maju ke Yesaya 32 ya. Tadi Yesaya 30, ayat 17. Saya bacakan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saya ulangi. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara, di mana ada kebenaran dan akibat kebenaran, itu apa? Damai sejahtera dan ketenangan. Adakah kebenaran dalam hidup kita? Ketika kita masuk hadirat Tuhan, datang kepada sang kebenaran, bersandar kepada sang kebenaran, kita hidup mengandalkan sang kebenaran. Kita datang kepada firman yang hidup itu, berpegang, renungkan firman itu siang dan malam. Biar firman itu tuntun langkah kita siang dan malam. Kita hari-hari ini hanya bisa lakukan satu hal. Jujur, kita gak sanggup kok menghadapi semua ini. Diam, andalkan Tuhan. Itulah kekuatan kita. Kekuatan kita hanya di dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, mencari Tuhan, mencari sang kebenaran, bergaul dengan firman, bergaul dengan Tuhan yang adalah sumber kebenaran itu. Disitulah damai sejahtera dan ketenangan kita. Amin. Tuhan berkati kita.